Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang ya kita akan membahas perubahan zat. Ya yang ini. Nah, perubahan zat itu ada dua ya, atau perubahan benda ya. Ada perubahan kimia ya, ada perubahan fisika ya. Jadi ini peta konsepnya. Ini satu materi ya. Sifat zat ada sifat fisika, ada sifat kimia. Kalau perubahannya ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia yang kita bahas ini? Di sini ada ya ciri-cirinya, perubahannya warna, perubahan endapan, timbul gas, kemudian faktor yang mempengaruhi ukuran zat, suhu, catalyst dan lain ya. Nah, kita akan bahas menurut saya saja ya. Apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah ini, apa itu perubahan fisika ya? Perubahan fisika adalah ya, perubahan suatu benda yang bisa kembali lagi ke semula, gitu ya. Jadi perubahan fisika itu adalah yang bisa kembali lagi ke semula. Gitu ya. Nah kalau perubahan kimia itu perubahannya itu ya tidak bisa kembali lagi ke semula, gitu ya. Ulangi lagi, kalau fisika itu kembali lagi ya ke semula, kalau kimia tidak bisa kembali lagi. Itu yang dimaksud dengan perubahan kimia dan fisika ya. Contohnya apa? Nah ini perubahan kimia. Contoh, kertas dibakar ya menjadi abu. Bisa jadi kertas lagi nggak? Nah ini nggak bisa jadi kertas lagi. Kalau udah jadi abu ya udah ya. Maka apabila di dalam soal kalau ada gambar seperti ini ya, atau ada kata-kata kertas menjadi abu, kira-kira kalian bayangkan saja, dari abu bisa kembali lagi ke kertas nggak? Gitu ya. Nah kalau tidak, maka jawabannya itu adalah perubahan kimia. Begitu ya. Contoh yang kedua. Nah ini telur ya, kemudian digoreng jadi matang lah, bisa dimakan. Nah dari telur yang matang ini ya, apabila sudah digoreng maksudnya ya, bisa nggak kembali lagi ke telur ke semula ya, apalagi bisa jadi ayam? Pasti nggak bisa kan. Kalau udah matang ya udah didiamkan akan busuk ya. Nah itu. Nah ini adalah perubahan kimia. Jadi tidak bisa kembali lagi ke semula. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan fisika. Kalau yang dimaksud dengan perubahan fisika adalah perubahan yang bisa kembali lagi ke semula. Contoh, ini air ya. Air didinginkan atau masukkan ke dalam kulkas menjadi es. Bisa kembali lagi menjadi air nggak ya? Pasti bisa ya. Gitu ya. Nah, kalau bisa kembali lagi, maka ini adalah perubahan fisika. Atau sebaliknya, dari es menjadi air. Dibekukan lagi bisa jadi es kembali. Gitu ya. Ini adalah perubahan fisika. Bisa kembali lagi. Contoh lagi, ini ada lilin ya, ini lilin. Kemudian dipanaskan, akhirnya meleleh. Udah dingin, akan jadi lilin kembali ya. Nah ini adalah bisa kembali lagi, maka ini disebut dengan perubahan fisika ya. Jadi itu saja kalau perubahan kimia tidak bisa kembali lagi, kalau fisika ya, kalau kimia tidak bisa kembali lagi, kalau fisika bisa kembali lagi. Gitu. Ya. Nah, contoh. Ya. Nah, ini saya tanya, kalau beras menjadi tepung ya,
beras menjadi tepung. Apakah perubahan fisika atau kimia? Ya, coba kalian jawab. Hah? Ini adalah perubahan fisika ya. Kenapa? Karena ini tepung dengan beras itu sama-sama beras, cuma hanya dihaluskan saja gitu. Kalau sekarang dari beras menjadi tepung ya, setelah jadi tepung ini kemudian jadi gepuk atau jadi kerupuk ya, itu perubahan kimia ya. Kalau tepung ini masih beras, maka kalau ini termasuk perubahan fisika. Makanya kalian nanti di soal hati-hati ya. Walaupun kalian harus bayangkan saja lah, satu materinya aja masih beras bukan tepung gitu aja. Jadi jangan sampai terkecoh gitu dalam soal. Antara beras dengan tepung itu beda. Lihat jenisnya, apakah itu masih beras nggak? Kalau jadi roti ya baru ya berbeda lagi, bukan fisika ya. Begitu. Nah, terkadang yang ini yang kedua. Ini udah ada jawabannya ya, perubahan fisika, batu menjadi kerikil. Gitu. Lagi tahun kemarin banyak yang salah ngisi yang ini ya. Batu menjadi kerikil ya, atau kalau bahasa kitanya seprit ya, batu seprit. Ini lihat jenisnya, dari batu menjadi batu lagi gitu ya, hati-hati. Maka ini adalah perubahan fisika ya. Ini perubahan fisika. Begitu. Harus dipahami ya. Jangan sampai kalian menjawab kalau ada gambar seperti ini atau kata-kata yang seperti ini ya. Batu menjadi kerikil atau batu menjadi batu seprit atau batu dikecil-kecilkan. Jangan sampai salah menjadi perubahan kimia. Ini adalah perubahan fisika ya. Kenapa? Karena dari batu menjadi batu lagi. Ya. Kalau sekarang dari batu menjadi roti, nah baru ya. Itu bukan perubahan fisika. Begitu. Nah, ini banyak yang salah, padahal ini sangat mudah. Apalagi yang ini ya. Yang ini. Gitu ya, beras menjadi tepung. Sekarang ini aja banyak yang salah tahun kemarin ya. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Ini sangat mudah. Kayu dibakar. Ini soalnya bisa ada seperti gambar seperti ini ya. Ada dengan kata-kata dan lain sebagainya lah ya dalam ujian itu. Nah, kalau kayu dibakar, ini perubahan fisika kimia ya. Udah jelas, mungkin ini gampang ya. Ini adalah perubahan kimia. Kenapa? Karena kayu dibakar menjadi arang. Dari arang bisa jadi kayu lagi nggak? Nggak mungkin ya. Kalau jadi arang. Maka ini adalah perubahan kimia ya. Ya, contoh selanjutnya ini pertanyaan yang ini. Kira-kira ini perubahan apa? Contohnya ini garam atau gula putih ya, atau gula pasir dimasukkan ke air kemudian dikocek-kocek ya sampai nggak kelihatan garam atau gulanya. Kira-kira ini perubahan apa? Bisa menjawab? Kimia atau fisika? Awas, hati-hati ya. Ini adalah perubahan fisika ya. Kenapa perubahan fisika? Emang ya jadi air nggak kelihatan, tapi isinya ya seperti yang kemarin saya udah bahas, udah jelaskan ya. Walaupun nggak kelihatan, gulanya tetap ada ya. Dengan apa? Ya coba aja kalian dicicipi ya, gula atau garam, asalnya airnya rasanya apa ya, asrep apa bahasanya itu. Nah, kalau udah dimasuki gula atau garam akan ada rasanya ya. Kalau kalian saring ya dengan tisu atau kalian disuling ya, maka akan terpisah lagi antara air dengan gulanya ya. Coba aja lah dengan mudah aja ya. Kita masukkan garam saja ke air di sini ya. Setelah dimasukkan garam ya, kemudian saring dengan tisu aja ya.
Coba aja kalian cicipi tisunya. Apakah rasanya rasa tisu atau garamnya akan nempel di tisu ya? Pasti tisunya akan merasa asin. Nah itu ya. Jadi garamnya tetap ada atau gulanya tetap ada. Maka ini adalah perubahan fisika ya, perubahan fisika. Makanya hati-hati kalian kalau menjawab soal ya. Banyak banyak yang terkecoh lah ya. Hati-hati. Nah, lanjut. Kita bahas di sini ya. Nah, contohnya lagi ini ya, udah jelas ya, kertas dibakar menjadi abu. Ini adalah perubahan kimia ya. Nah, ini perubahan fisika ya. Kopi ya ditumbuk. Ini perubahan fisika. Ini yang tadi ya, beras menjadi tepung, perubahan fisika. Tapi kalau sekarang beras menjadi bubur atau beras menjadi nasi, apakah bisa kembali nggak dari nasi menjadi beras atau bubur menjadi beras? Tidak bisa kembali ya. Maka kalau dari beras menjadi bubur, maka itu adalah perubahan kimia ya. Tapi kalau beras menjadi tepung, itu perubahan fisika karena masih sama satu jenis ya. Kemudian batu ya jadi kerikil. Ini kalian ya, manusia dari kecil menjadi dewasa. Nah ini ada perubahan kimia, awas ya. Dari bayi ke dewasa ya, tidak bisa jadi bayi lagi. Nah itu ya. Nah ini tukang kayu ya, tukang kayu. Tukang kayu ini ya menjadi kursi, dari kayu jadi kursi, perubahan fisika kimia. Nah ini hati-hati, ini adalah perubahan fisika ya. Karena tetap kalau dari kayu jadi roti baru ya. Ini mah dari kayu menjadi kayu lagi. Jadi jangan lihat jenisnya. Jadi jangan lihat bendanya. Dari kayu jadi kursi. Oh jadi berubah, bukan ya. Tetap aja kayu jenisnya ya. Kalau sekarang dari kayu jadi besi atau jadi bubur, nah itu baru beda lagi, perubahan kimia. Kalau dari kayu menjadi kayu lagi ya, atau kan kursi kayu dari kayu ya, atau dari kayu menjadi meja, nah itu adalah perubahan fisika, masih tetap. Nah ini adalah udah jelas ya, ini peran kimia ya, kayu dibakar. Nah ini tempe ya, bisa lagi menjadi kacang kedelai enggak ya, maka ini adalah perubahan kimia ya. Lilin, perubahan fisika. Ini apa ya, gambar apa, kembang api gitu ya. Kalau kembang api perubahan kimia ya. Ini es, perubahan fisika ya. Ini dibakar, perubahan kimia ya. Ini fisika. Ini fisika. Gitu ya. Jadi kalian hati-hati ya. Banyak yang terkecoh dalam, sepertinya mudah tapi banyak yang terkecoh. Nah itu ya, ulangi lagi, jadi perubahan kimia tidak bisa kembali lagi ke semula. Kalau perubahan fisika adalah kembali lagi ke semula. Udah ya, terima kasih ya. Lebat tanjakan kurang rang, didinya janji duaan. Lebat tanjakan kurang rang, didinya ngacikna rasa. Lebat tanjakan kurang rang.